Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Baik semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Membaca Fatihah, Al-Hadiyah, Al-Fatihah. Mari kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke bab 1. Proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. 1. Proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1. Proses lahirnya Bani Umayyah 1. Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyat di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarah sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Nah, silsilah Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah. Umayyah mempunyai anak Abu Al-As dan Harun. Nah, yang untuk khalifah nanti nanti Pak Guru share ke grup bisa dilihat sendiri ya. Langsung saja ke fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1 Damaskus. 1. Selama 92 tahun Bani Umayyah 1 berdiri dapat dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan, yaitu 1. Fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. 2. Fase kemajuan. 3. Fase lemah sampai runtuh. Yang pertama, fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinasaan dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Zaid tahun 711 Masehi. Yang kedua, fase kemajuan dimulai dari masa Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah 1 Damaskus. Pada fase ini, Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, di wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur jauh. Yang ketiga, fase lemah sampai runtuh dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Walid dan Sulaiman, karena pada saat diangkat beliau masih usia anak-anak sampai terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu khalifah ke-12 Yazid bin Walid dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Kondisi ini berlanjut sampai hancurnya pada tahun 132 Hijriah ketika khalifah terakhir 14 Marwan bin Muhammad terbunuh dalam pertempuran Al-Zab melawan keturunan Abbas yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Sofa. Khalifah Bani Umayyah yang terkenal yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Marwan bin Hakam, Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah 1 di Damaskus. 1. Memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur: Afrika Utara, India, dan Byzantium. 2. Membentuk departemen dan duta. 3. Mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Byzantium untuk diperkerjakan dalam pemerintahan Islam. Sampai sini apa ada yang dipertanyakan? Oke, gini saja. Kalau sementara belum ada yang ditanyakan, mungkin kita tutup saja. Untuk pelajaran selanjutnya bisa dipelajari sendiri di rumah dan dilanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.